Di bawah formasi Chu Feng, kondisi Feng Ling membaik, sementara pernapasan Zhao Feng memburuk. Setelah sisa kekuatan garis keturunan Zhao Feng habis terbakar, kehidupan Zhao Feng juga berakhir. Meskipun dia tidak mengeluarkan satu pun ratapan di paruh kedua. Tapi lihat dia, dengan mulut terbuka lebar dan mata terbalik, dia tampak seperti meninggal dengan mata terbuka lebar. Kita hanya bisa membayangkan penderitaan yang ia alami selama periode terakhir hidupnya. Namun, tak seorang pun bersimpati kepada mereka. Bahkan para anggota sekte penjara pun merasa bahwa Zhao Feng pantas mati. Namun, mereka sekarang juga khawatir tentang situasi mereka sendiri. Apakah Chu Feng benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Mereka juga khawatir apakah mereka benar-benar bisa merahasiakan bantuan mereka kepada Chu Feng untuk melawan Zhao Feng. Jika sekte penjara atau istana suci tujuh alam mengetahuinya, bagaimana mereka akan ditangani? Namun pada saat itu, sebuah transmisi suara rahasia sampai ke telinga seluruh anggota sekte penjara. Semuanya, jangan khawatir. Kami memang membantu Chu Feng mengaktifkan formasi dan membunuh Zhao Feng. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Zhao Feng adalah penyebab bencana ini. Dia pantas mati. Selain itu, Chu Feng juga ikut serta dalam formasi prajurit penjara. Tapi dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya reaksi balasan dari formasi penjaga penjara ini. Meskipun kita tidak tahu metode apa yang digunakan Chu Feng untuk mengubah bayi tahanan menjadi makhluk sekuat itu dan bahkan mendominasi formasi prajurit penjara. Namun, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula reaksi balasan yang tak terhindarkan. Begitu serangan balasan terjadi, Chu Feng tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Orang yang diam-diam menyampaikan pesan itu adalah lelaki tua dari sekte kuno yang sebelumnya pernah saling menghina dengan Zhao Feng. Setelah mendengar itu, para anggota sekte penjara, yang tadinya mengerutkan kening, langsung bersemangat. Meskipun dia telah setuju untuk bekerja untuk Chu Feng sebelumnya, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya, itu murni karena dia takut mati. Namun, jika Chu Feng benar-benar terjebak oleh dampak buruk tersebut, dengan menangkap Chu Feng, mereka dapat dianggap telah menebus kesalahan mereka melalui pengabdian yang terpuji. Dan kontribusi ini cukup signifikan. Namun, pada saat itu, kobaran api merah menyala yang menutupi langit mulai mereda. Para penjaga penjara yang mereka bebaskan berubah menjadi kobaran api merah dan kembali ke tubuh mereka. Seluruh anggota sekte penjara ambruk ke tanah seolah-olah mereka telah kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka tidak mengerang atau berteriak, jadi kemungkinan besar mereka tidak kesakitan. Dia lemah, seperti orang yang sekarat, dan tubuhnya terlihat menua. Reaksi. Hal itu pasti akan memicu reaksi negatif dari formasi penjaga penjara. Namun mereka tidak terkejut, mereka sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Inilah mengapa mereka ragu-ragu sebelum memutuskan apakah akan mengaktifkan formasi penjaga penjara. Chu Feng, apa kabar? Suara Ek yang penuh kekhawatiran terdengar di telinga Chu Feng. Melihat kondisi para anggota sekte penjara, dia sangat khawatir dengan kondisi Chu Feng. Aku baik-baik saja. Bayi tahanan Chu Feng juga kembali ke tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Oh, itu bagus. Mendengar itu, Dandan awalnya terkejut, tetapi dengan cepat mengerti. Lagi pula, Chu Feng selalu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa, dan sudah lama terbiasa dengan hal itu. Kamu baik-baik saja. Pada saat itu, lelaki tua di sekte penjara menatap Chu Feng dengan mata lebar, benar-benar bingung. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekte penjara juga menatap Chu Feng, ekspresi mereka sama terpesonanya dengan lelaki tua itu. Lagi pula, mereka semua berharap Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri karena dampak buruk yang akan diterimanya. Mereka menangkap Chu Feng dan menebus kejahatan mereka. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, bagaimana mereka bisa meraih prestasi? Oh, aku mengerti maksudmu. Maksudmu, kenapa aku tidak terluka saat kau mengaktifkan formasi itu di sekte penjaramu, kan? Chu Feng bertanya. Kalau tidak, bagaimana? Meskipun lelaki tua itu lemah, dia tampak sangat bersemangat.
Melihat ini, Chu Feng tersenyum lalu berkata, biasanya, mengaktifkan formasi besar itu memang tidak mudah, tetapi selama berhasil, tidak akan ada reaksi negatif. Alasan Anda mengalami reaksi negatif mungkin karena, bayi penjara, dalam diri Anda sejak awal tidak cukup menerima Anda. Karena tingkat pengakuan yang dimiliki masih kurang, tentu saja Anda tidak dapat dengan leluasa memanfaatkan kekuatan orang lain. Kau menggunakan cara-cara licik untuk secara paksa mengaktifkan formasi penjaga penjara itu dan secara paksa meminjam kekuatan mereka. Kalau begitu, bayi yang berada di dalam penjara itu tentu tidak akan diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Reaksi negatif yang Anda terima saat ini adalah biaya yang dikenakan kepada Anda karena menggunakan kekuatannya. Mengenai rincian biaya ini, dilihat dari penampilan Anda, sepertinya biaya ini berlaku seumur hidup Anda. Tentu saja, saya tidak bisa memastikan, karena yang ada di dalam diri saya tidak meminta biaya seperti itu. Chu Feng berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang dari sekte penjara terkejut dan terdiam. Benarkah ada pepatah seperti itu? Itu omong kosong, kan? Namun, terlepas dari apakah itu benar atau salah, hati Chu Feng tenang, itu tak terbantahkan. Di dalam dunia susunan, tokoh-tokoh berpengaruh terus mengamati situasi Chu Feng melalui susunan pengamatan. Tentu saja, dia melihat bahwa Chu Feng selamat dan sehat, dan dia juga mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Namun, tidak ada yang memberikan pernyataan, tetapi ekspresi semua orang tampak rumit. Ungkapan itu, dia jelas-jelas telah diprovokasi. Dia memang tampak garang, dengan mata yang dalam, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Chu Feng ini ternyata mampu menembus inti dari formasi prajurit penjara. Dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh bayi-bayi di penjara. Tidak seorang pun di sekte penjara yang bisa melakukan ini sekarang. Sekte penjara kami mencari artefak suci untuk menguasai kekuatan bayi penjara secara sempurna. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi dalam keadaan normal. Tapi apakah Chu Feng benar-benar mampu melakukannya? Sehat. Saat Chang Li menghela napas, dia merasakan berbagai macam emosi. Desahannya juga menjadi alasan ekspresi rumit di wajah para anggota sekte penjara. Apa yang mereka kejar tetapi tidak bisa dapatkan? Hal itu sebenarnya dilakukan oleh seseorang yang bukan berasal dari sekte penjara. Di dalam alam fana lautan bunga. Terus aktifkan formasi tersebut. Chu Feng memberikan perintah kepada guru roh alam naga surgawi dari Istana Suci Tujuh Alam. Sambil berbicara, dia mengeluarkan banyak material langka dan berharga, mengubahnya menjadi energi melalui formasi agung, dan terus-menerus mengintegrasikannya ke dalam tubuh Feng Ling. Meskipun Zhao Feng sudah meninggal, nyawa Feng Ling terselamatkan, tetapi Chu Feng masih ingin berbuat sebaik mungkin. Adapun para ahli spiritual dunia dari Istana Suci Tujuh Alam, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Chu Feng. Meskipun formasi penjaga penjara sudah hilang, namun, semua anggota kuat sekte penjara telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Dengan kemampuan mereka saja, mereka tidak punya peluang untuk mengalahkan Chu Feng. Bagaimana, bisa jadi, seperti pria tua dari sekte kuno itu menatap Chu Feng dengan ekspresi ganas, tetapi tak lama kemudian ia benar-benar roboh ke tanah. Matanya masih terbuka lebar, mulutnya masih terbuka. Namun, pohon itu sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Tapi dia bukanlah yang pertama. Sebelum dia, beberapa orang telah menyerah pada reaksi keras tersebut dan kehilangan nyawa mereka. Namun mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua sudah sangat tua. Wow, banyak sekali dari mereka yang tidak bisa bertahan. Jangan sia-siakan, ini kan alam dewa surgawi. Chu Feng mengaktifkan formasi untuk menyembuhkan lonceng angin dengan tangan kirinya. Dengan sekali genggaman, Chu Feng menyerap dewa surgawi tingkat pertama yang telah mati langsung ke telapak tangannya. Esensi aslinya dipindahkan ke ruang roh alam, dan harta karun di tubuhnya langsung masuk ke kantung Qian Kun milik Chu Feng. Chu Feng, apakah kau mungkin akan mengingkari janjimu? Melihat ini, para master roh alam naga surgawi, yang masih mengaktifkan formasi, menjadi tegang.
Mereka tidak terkait dengan formasi penjaga penjara dan nyawa mereka saat ini tidak terancam. Oleh karena itu, mereka lebih takut mati. Yakinlah, saya, Chu Feng, selalu menepati janji. Karena kalian telah membantuku, aku, Chu Feng, sama sekali tidak akan mengambil nyawa kalian hari ini. Namun, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sistem pengamatan Jie Tianran telah mengawasi tempat ini sejak lama. Seharusnya mereka melihat apa yang baru saja kau lakukan untukku. Aku hanya tidak tahu apakah mereka akan sebaik hatiku, Chu Feng. Aku akan membiarkanmu pergi. Chu Feng berkata sambil tersenyum.